Kalian udah diajarin L'Hopital belum? L'Hopital, L'Hospital. Belum, Kak. Oh, belum ya? Berarti emang setelah puas. Nah, kita... Oh, untuk limit bilangan alam ya ngomongnya. Bilangan alam udah tahu yang bentuknya X plus 1 plus 1 per X pangkat X itu. Belum paham, Mbak. Oh, belum paham, tapi udah dikasih. Nah, dulu sudah. Oke ya, udah ya. Yang limit X mendekati ini tuh. Nah, ini bakal sering dipakai. Jadi kalau bisa jangan sampai lupa. Jadi bentuk-bentuk limit dari bilangan alam itu ada berapa? Sebenarnya yang inti itu cuma satu. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 1 tambah per X pangkat X itu bilangan alam. Cuma ya ada kembangan istilahnya akibat dari ini kita punya banyak hal. Jadi kalau kita punya limit X mendekati 0 dari 1 plus X pangkat per X, itu kita punya juga dia E. Sebenarnya ini juga dapatnya dari yang atasnya. Karena kalau kita punya limit X mendekati tak hingga, kalau Y-nya itu super X, kita punya limit Y mendekati 0, 1 tambah Y pangkat per Y. Itu juga. Jadi intinya yang kalau nggak mau ngafal banyak-banyak, hafal aja yang ini. Nah, nanti ini bakal dipakainya di yang B. Yang A nggak pakai. Jadi kita bahas yang A dulu. Yang A itu kita punya limit X mendekati 0 dari tan X minus Pi per 4 kurangi tan X plus Pi per 4. Kalau trigonometri tan A plus B, tahu nggak penggambarannya apa? Lupa, Kak. Jadi kalau kita punya tan A plus B, itu kita punya, kalau aku salah, tolong dikoreksi ya. Kayaknya ini benar. Tan A tambah tan B dibagi 1 minus tan A kali tan B. Nah, kalau tan A minus B, kita punya, yaitu tan A minus tan B bagi 1 tambah tan A kali tan B. Terus kalau kita punya sin, itu kita punya sin A, sin cos, sin. Cos A, sin B. Plus minus. Kalau cos, plus minus B, cos, min, sin. Minus plus. Aku harapnya kalian ini udah di luar kepala. Semoga. Sebelum UTS. Nah, kita punya yang nomor A itu, kalau kita punya tan X minus Pi per 4, berarti kita punya apa? Dia itu tan X minus tan Pi per 4 itu kan 1. Bagi 1 plus tan X. Terus kalau tan X plus Pi per 4, kita punya dia itu tan X tambah 1 bagi 1 minus tan X. Nah, kalau kita kurangin, sama satu lagi. Kita punya 1 plus tan kuadrat A itu sama dengan sekan kuadrat. Sekan tahu ya?
Tahu, Kak. Tekan Tahu, Kak. itu per cos, oke. Nah, nama identitas itu juga penting. Banyak sebenarnya. Sementara ini dulu. Nah, kalau kita kurangin ya, berarti kurangin, kita punya dia itu tan X min 1 per 1 plus tan X minus tan X plus 1 per 1 min tan X. Samain penyebut jadi 1 minus tan X dan kuadrat X. Dia jadi minus tan X min 1 kuadrat minus tan X plus 1 kuadrat. Jadi kita punya dia minus 2 tan kuadrat X plus 1 per 1 minus tan kuadrat X. Nah, tan kuadrat X plus 1 tadi kita punya secant kuadrat X. 1 minus tan kuadrat X, tan itu kan sin per cos. Berarti kalau 1 minus tan kuadrat X, kita punya cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Per cos kuadrat X. Nah, per cos kuadrat X itu kan secant kuadrat X. Jadi kita punya dia cos kuadrat X minus sin kuadrat X kali secant kuadrat X. Jadi dicoret. Jadi kita punya yang A itu limit X mendekati 0 dari minus 2 per cos kuadrat X minus sin kuadrat X kali X kuadrat minus 2X. Nah, ini kalau kita dekati dari kiri, jadi limit X mendekati 0 dari kiri, ini kalau kita limit X mendekati 0 dari kiri itu yang ini. Jadi dia yang kurang dari 0 istilahnya, kalau nanti ada fungsi. Itu kita punya, katakan ini fx gitu ya, biar gampang nulisnya aja. Itu kita punya ternyata dia minus 2 kali minus tak hingga. Tapi dia itu tak hingga. Terus kalau limit X mendekati 0 dari positif, kita punya minus 2 kali tak hingga, minus tak hingga. Artinya dia limitnya nggak ada. Karena kiri kanannya beda. Yang mau ditanyain? Kak, menanya, bukannya cos kuadrat X min sin kuadrat X itu cos 2X ya? Yang bikin dia, ya ini bisa diganti cos 2X. Cuma yang bikin dia 0 tuh ini, X kali X ini. Jadi diganti atau enggak tuh juga enggak pengaruh juga. Makasih. Iya, ditambahin aja di sini. Kalau cos kuadrat X, cos kuadrat A minus sin kuadrat A itu cos 2A. Sama juga kayak 1 minus 2 sin kuadrat A sama kayak 2 cos kuadrat A minus 1. Banyak identitas trigonometri. Nanti kalian coba cari yang penjumlahan, sin plus sin, cos plus cos, sin plus cos, sin apalah. Nanti jadi 2 sin apa, 2 cos apa. Nanti coba dicari ya. Nah, ada yang mau tanya lagi? Kak mau tanya, untuk yang itu loh, yang minus tan X kurang 1 kuadrat, dikurangi tan X plus 1 kuadrat, kok bisa jadi min 2
kuadrat X ke 1 gimana ya? Itu tuh dari sini. Jadi kalau kita punya, ini kalau kita jabarin itu kan minus tan kuadrat X tambah 1 minus 2 kali tan. Ya kan? Masih ingat ya, kalau misalkan kita punya penjabaran kuadrat, kita punya dia A kuadrat tambah B kuadrat plus 2 plus minus. Kalau minus, kita ada minus. Jadi kita punya dia minus tan kuadrat plus 1 minus 2 tan X. Yang satunya tan kuadrat X plus 1 plus 2 tan X. Nah, berarti ini sama aja kayak kan minus 2 tan X-nya nanti jadi 2 tan X dikurangi 2 tan X-nya hilang. Makanya jadi minus 2 tan kuadrat X minus 2. Kita punya minus 2 tan kuadrat X tambah 1. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Ya, mau ditanyain lagi? Oke, kalau belum kita lanjut ke yang nomor B. Yang B itu kita punya limit X mendekati E dari ln X pangkat per X minus. Nah, jadi ada teorema, aku nggak tahu ini udah diajarin belum ya? Yang jelas di diktat, di Pak Mardi itu share diktat kalkulus 1 sebenarnya. Diktat kalkulus 1 yang bab limit itu ada. Jadi kalau si limit X mendekati sesuatu dari fx-nya itu 0 dan X mendekati sesuatu dari gx-nya itu tak hingga, maka limit X mendekati sesuatu dari 1 plus fx pangkat gx itu sama kayak pangkat limit X mendekati sesuatu dari fx kali gx. Ini udah diajarin belum ya? Belum pernah, Kak. Belum, Kak. Oh, belum, Mbak. Belum, oke, berarti pakai aja dulu ya. Nanti pembuktiannya biar nunggu Pak Mardi menjelaskan. Nanti bakal sampai teorema ini, dan ini cukup sering dipakai. Jadi kalau kita punya limit X mendekati sesuatu konstan, terserah apa itu, dari fx ininya itu mendekati 0, pangkatnya mendekati tak hingga, kita punya dia itu pangkat limit X mendekati sesuatu itu, fx kali gx-nya tinggal dikali. Itu sangat mempermudah. Ini soal yang B itu nanti kita punya ln X-nya itu bisa kita ganti jadi 1 plus ln X minus 1. Nah, bisa dilihat kalau dia itu mendekati 0, kalau kita masukin E-nya kan ya, ini juga mendekati tak hingga. Berarti kita punya dia itu pangkat limit X mendekati E dari ln X min 1 kali per X minus E. Nah, kita kerjain yang atas dulu. Limit X mendekati E dari ln X minus 1 per X minus. Nanti kalau kalian udah belajar derivatif, kalian bakal langsung tahu kalau ini nilainya seperti ini. Cuma karena belum, kita pelan-pelan dulu. Kita punya ln berapa yang bisa jadi 1. Sebelumnya tahu ln nggak? Belum. Ln itu E-log. Jadi basisnya E-log. Itu ln. Istilahnya, gampangnya. Jadi kalau kita punya 1
itu sama aja kayak ln E. Karena dia kan E log E, ya berarti ln E. Itu berarti kita punya limit X mendekati. Untuk sifat-sifat ln itu sama kayak sifat-sifat logaritma. Jadi kalau kita punya dia itu minus, bisa kita jadiin pembagian. Nah, kita punya, kalau kita punya perkalian, ini tuh kan per X min E kali ln X per E. Sama kayak logaritma, kalau kita punya perkalian, bisa kita jadiin pangkat. Dibuka-buka lagi catatan logaritma, kalau nggak punya catatan logaritma, bisa cari-cari sifat-sifat logaritma ya. Nah, itu kita punya. Kalau kita punya ln sesuatu, limit dari ln sesuatu, itu bisa kita tuliskan ln dari limit sesuatu itu. Karena ln itu kontinu. Itu alasannya bakal dijelasin nanti mungkin di kelas. Jadi kita bisa tuliskan ini jadi ln limit X mendekati E dari X per E pangkat per X minus E. Nah, kita punya dia itu, kalau kita ganti X mendekati E, itu kita ganti Y, X minus E, berarti kita punya X itu kan Y plus E, dan Y-nya itu mendekati 0. Ya kan? Kalau bingung langsung tanya aja, langsung dipotong aja. Nah, berarti kita punya limit Y mendekati 0 dari Y plus E per E pangkat per Y. Dan ln dari limit Y mendekati 0, ini 1 plus Y per E pangkat per Y. Nah, kalau kalian punya bentuk tadi, yang atas ini, limit X mendekati tak hingga dari 1 plus, sorry, pakai yang bawah. Limit X mendekati 0 dari 1 plus NX pangkat per X itu E pangkat N. Akibatnya. Jadi kita punya dia tuh ln dari E pangkat per E. Jadi kita punya dia itu seperti ini. Jadi kita punya E pangkat limit ini itu E pangkat per E. Jadi jawabannya E pangkat. Ada yang mau ditanyain dulu? Memang belum sampai ya. Nanti kalau udah terbiasa, insya Allah bisa. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke selanjutnya. Limit kiri kanan tapi udah diajarin kan ya? Halo? Belum, Kak, kayaknya. Limit kiri kanan tuh yang limit Apa, Mbak? limit kiri kanan. Belum. Jadi Saya limit Belum. X mendekati 1 pangkat minus dulu. Belum ini. Kayaknya sekilas, Kak. Jadi cepet banget gitu. Oh, jadi limit itu ada kalau limit kiri kanannya ada. Dan sama.
limit kiri, limit kanan tuh apa? Jadi limit kiri itu limit X mendekati 1 dari kiri. Jadi dia kurang dari 1. Dia mendekati 1 dari kiri. Kalau limit kanan ya dia mendekati satunya dari kanan. Istilahnya gitu. Nah, ini mungkin yang bakal agak jelas limit kiri kanan. Atau kita skip dulu ke limit biasa aja dulu deh. Nanti kalau udah sampai soal limit kiri kanan yang nomor 4 itu nanti aku jelasin. Kita skip dulu ke nomor 3 dulu. Kalau limit biasa udah diajarin kan ya? Atau limit belum juga? Kemarin bapaknya nggak cuma ngungkit. Kenapa? Kemarin waktu terakhir pertemuan tuh bapaknya cuma ngungkit sedikit-sedikit gitu limit Kak. Terakhir SMA. Oh. Jadi materi gini aja. Kalau limit X mendekati C dari X, tahu kan ya? Hai guys. Tahu Kak. Ini C kan ya? Terus berarti limit-limit sederhana udah tahu dong. Kalau limit akar minus akar, tahu? Tahu. Oke. Nah, Tapi yang nomor, lupa. oke. Kayaknya di SMK diajarin nggak sih? Bang. Diajarin. Iya kan ya? Cuma pakai rumus cepat ya kalau di SMA ya? Iya. Tapi kemarin nggak boleh pakai rumus cepat kalau tes. Oh, oke. Karena aku nggak suka menghafal, aku tuh nggak pernah pakai rumus-rumus cepat ya. Jadi aku sukanya paham. Ini aku jelasin yang nomor 3A dulu. Ini bentuknya nggak asing kan ya? Nah, kalau kita punya bentuk limit X mendekati minus tak hingga, biar aman, kita ubah dulu dia ke limit X mendekati tak hingga. Atau Y mungkin. Nah, karena dia X mendekati minus tak hingga, biar dia mendekati tak hingga, kita misalin Y itu minus X. Jadi kita punya dia itu limit Y mendekati tak hingga dari akar, karena Y itu minus X, maka X itu minus Y. Kalau X-nya kita ganti minus Y, kita punya Y kuadrat plus 2Y minus Y. Kita kaliin sekawan. Sekawannya itu kan akar Y kuadrat plus 2Y plus Y per akar Y kuadrat plus 2Y plus Y. Jadi kita punya dia Y kuadrat plus 2Y minus Y kuadrat per akar Y kuadrat plus 2Y plus Y. Jadi kita punya limit Y mendekati tak hingga 2Y per akar Y kuadrat plus 2Y plus Y. Kita bagi semuanya sama Y, kita punya 2 per akar 1 plus 2 per Y tambah 1. Ini mendekati 0. Oh, sorry, limitnya 0 maksudnya. Jadi kita punya 2 plus per akar 1 tambah 1. 2 per 2, 1. Gitu. Sebenarnya dari sini bisa pakai rumus cepat juga. Jadi 2 per 2. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang B. Yang B itu
kita punya limit X mendekati pi per 4 sin X min cos. Nah, yang B itu kita punya sin X mendekati pi per 4-nya kita ubah. Jadi kalau ini itu kan limit X minus pi per 4 mendekati 0 gitu. Makanya bisa kita misalin Y-nya itu X minus pi per 4. Jadi kalau kita punya Y X minus pi per 4 itu mendekati 0, X-nya itu Y tambah pi per 4. Jadi kita ubah X-nya ke Y semua. Y plus pi per 4. Per Y. Yang atas pakai rumus tadi. Sebenarnya ada rumus sin plus cos, sin min cos ya. Tapi aku agak lupa. Jadi dijabarin aja kalau lupa. Jadi kita punya tadi itu kalau kita punya sin jauh banget. Kalau kita punya sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B, cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. Jadi kita punya ini itu setengah akar 2 sin Y plus cos Y. Langsung aja, nanti penjabarannya bisa dicoret-coret sekarang di kertas, coba. Ini dikurangi setengah akar 2 cos Y minus sin Y per Y. Jadi kita punya limit Y mendekati 0 dari akar 2 sin Y per Y. Jadi kita punya ini per 2. Gitu. Yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Yang C. Kita punya limit X mendekati 1. X pangkat X plus 3 per X kuadrat minus 3X plus 2. Nah, ini kalau ketemu bentuk pangkat-pangkat kayak gini, curiganya ke yang tadi. Limit X mendekati C, 1 plus Fx pangkat G itu. Nah, berarti kita punya, kalau kita mau bentuk 1 plus sesuatu, limit X mendekati 1, kita punya 1 plus X min 1. Pangkat X plus 3 per X kuadrat min 3X plus 2. Ini mendekati 0 ya, jelas. Yang ini, karena dia X plus 3 per X min 1 kali X min 2, maka dia, kalau dimasukin 1, dia akan mendekati ini. Makanya kita bisa pakai teorema tadi, teorema itu. Kita punya ini jadi E pangkat limit X mendekati 1 dari Fx kali Gx. X min 1 kali X plus 3 per X min 1 kali X min 2. Coret X min 1-nya kita punya E pangkat, satunya dimasukin 4 per minus 1, berarti minus 4. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, mau tanya. Jadi yang A itu dapat 2 per Y-nya dari mana ya, Kak? Yang A, lagi-lagi ini, lagi-lagi ini rumus yang A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Karena tadi kita kalikan sekawannya, minus sama plus, ini A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya, berarti kita punya dia
A kuadrat minus B kuadrat. Gitu. Oh, ya paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak mau tanya, Mm-mm. itu sin Y plus Pi per 4 itu dari mana, Kak? Karena kita ubah si X mendekati Pi per 4. Jadi kita ubah Y-nya itu X min Pi per 4. Tujuannya apa? Biar gampang dilihatnya nih. Nanti kita ubah jadi Y sama dengan X min Pi per 4 mendekati 0. Maka kita punya X-nya itu Y plus Pi per 4. Makanya sin X itu jadi sin Y plus Pi per 4. Oh, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kak mau tanya, yang X min 1 itu penyetaraan dari yang atasnya X itu, biar rumusnya jadi bentuk 1 plus Fx pangkat Gx. Itu, Kak. Iya, benar sekali. Oh. Jadi emang utak-utik variabel istilahnya. Biar kita bisa pakai teorema yang tadi. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? PDF anotasi nanti di-share? Iya, insya Allah saya share. Nanti saya kasihin Karina ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita bahas limit kiri kanan tadi. Ini yang simple soalnya. Nah, jadi kalian tuh mau ngecek kalau limit ini ada atau enggak, itu caranya ngecek limit ini dari kanan yang satu sama limit dari kirinya itu ada atau enggak. Dan kalau ada sama atau enggak. Kalau mereka enggak sama, berarti limitnya ini enggak ada. Gitu gampangnya. Nah, sekarang kita lihat kalau fungsinya kepecah kayak gini. Kalian nggak bisa langsung masukin fx-nya berapa kan kalau kayak gini bingung. Makanya kita ngeceknya limit kiri sama limit kanannya. Nah, limit x mendekati 1 dari kiri, fx min f1 per 2x plus 1 itu berapa? Sebelumnya f1 itu kan fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 masuk di sini. Berarti kita punya f1-nya itu 3. Berarti kita punya ini limit x mendekati 1 dari kiri, fx minus 3 per x plus x minus 1. Nah, karena x-nya itu dari kiri, mendekatinya dari kiri, maka kita pakai yang dia mendekati dari kiri. Berarti pakai yang ini. Jadi kita punya limit x dari 2x plus 1 min 3 per x min 1. Kita punya dari 2 x min 1 per ini 2. Sebaliknya, kalau kita lihat dia dari kanan, maka kita pakai yang ini. Jadi kita punya x kuadrat plus 2 minus 3 per x min 1. Limit x mendekati 1 dari kanan dari x plus 1. Kalau udah gini masukin aja satunya jadi 2 juga. Karena dia sama, maka limit x mendekati 1 dari fx min f1 ini ada dan nilainya juga sama. Gitu. Ada mau ditanyain sebelumnya?
Berarti buat nentuin limit itu bisa aja dari salah satu sisi limit aja, Kak. Misalnya dari limit kiri aja atau dari limit kanan aja gitu. Iya. Jadi kalau misalkan limit kiri sama limit kanannya itu beda, itu kalau misalkan kalian ditanya hitunglah limit itu, jawabannya nggak ada. Sudah Kak, terima kasih. Oke, kalau udah nggak ada yang mau nanya, kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya semuanya. Kalau mau les nggak apa. Terima kasih Kak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.